Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait mata kuliah Robot Operating System atau RE402 dengan judul Creating and Building ROS Node for Publish and Subscribing on ROS Topic. Next. Oke, jadi di sini kami terdiri dari 5 orang anggota tim. Yang pertama adalah Bernard Marcelino, yang kedua Richard Repolis Mantupang, yang ketiga ada Abdi Wijaya Sasmita, yang keempat ada Muhammad Zainul Dapa, dan yang terakhir ada Ricardo Areva. Nah, di sini ada sedikit pendahuluan tentang ROS-Node. Nah, ROS-Node sendiri merupakan unit dasar dalam arsitektur ROS, di mana node adalah proses yang melakukan komputasi dalam ROS. Proses ini dinamakan node karena biasanya mewakili satu tugas atau fungsi spesifik dalam sistem. Setiap node dapat berkomunikasi dengan node lainnya melalui topik dan layanan atau aksi. Yang kemudian ROS memungkinkan pembuatan banyak node yang berjalan secara paralel sehingga memungkinkan sistem robotika yang kompleks. Nah, berikutnya itu adalah publishing and subscribing. Nah, ini yang merupakan salah satu fungsi node, yaitu sebagai publisher atau sebagai subscriber, di mana ROS menggunakan mekanisme publishing atau mengirim data, dan subscribing atau menerima data pada topik untuk menghubungkan antar satu node dengan node lainnya. Nah, sebuah node dapat menerbitkan publish data atau ke topik, dan node lainnya dapat berlangganan ke topik tersebut untuk menerima data tersebut. Artinya, untuk dapat berkomunikasi, antar node harus memiliki atau terhubung melalui topik yang sama. Nah, di sini saya menjelaskan ROS topik dan juga creating and building ROS. Pertama, ROS topik. ROS topik adalah saluran channel untuk mengirimkan data antara node-node di dalam ROS. Jadi jelas di sini kalau topik itu adalah suatu jembatan ya untuk mengirim pesan antar node itu, baik itu sebagai dia sebagai publisher ataupun subscriber. Setiap topik memiliki nama yang unik dan tipe data yang spesifik. Jadi maksudnya itu setiap di dalam note itu ada topik, dan topiknya itu harus betul-betul alamatnya sesuai dengan eh, topik yang mau mengirim ataupun yang mau menerima pesan tersebut. Eh, Sebelum mengirim pesan dipastikan dulu alamatnya itu sesuai atau enggak gitu. Kemudian node yang menerbitkan data ke suatu topik disebut sebagai publisher, sedangkan node yang menerima data dari topik tersebut disebut sebagai subscriber. Jadi kalau node yang ngirim pesan itu disebut sebagai publisher dan yang menerima sebagai subscriber. Kemudian creating and building ROS. Untuk membuat sebuah node ROS biasanya menggunakan bahasa pemrograman C++, Python, atau bahasa lain yang didukung. Jadi secara umumnya bahasa yang sering digunakan dan lebih familiar yang digunakan di ROS ini adalah C++ dan juga Python. Mungkin bisa bahasa lainnya, tapi yang biasanya dipakai itu ada C++ ataupun Python. Kemudian not ini kemudian dikompilasi dan dijalankan sebagai proses terpisah. Jadi maksudnya apa? Not itu tentunya sudah dibuat menjalankan komunikasi melalui topik, dan ketika dipanggil, jadi dia bisa berjalan sesuai apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan kita panggil not ini bereaksi, maka dia akan bereaksi, dan itu juga not berikutnya gitu. Kemudian menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh node baik itu sebagai publisher ataupun subscriber ataupun keduanya. Jadi tentunya kalau node itu fungsinya adalah sebagai publisher ataupun subscriber, tentunya sebelum dibuat ROS ini, tentunya kita pastiin fungsinya seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Ini ada publisher, topik, dan subscriber. Jadi pesan yang mau dikirim itu tidak akan sampai ke subscriber kalau tidak melalui topik. Jadi topik inilah yang menjadi inti untuk mengirim ataupun menerima suatu data ataupun pesan itu. Kira-kira seperti itu.
Baiklah, di sini adalah struktur untuk program publisher. Yang pertama yaitu memasukkan library yang dibutuhkan, yaitu library ROS garis miring ROS.h. Dan tipe pesannya di sini kami menggunakan tipe pesan STD message dengan bentuk data string yang tentunya akan mengirimkan data berupa string. Lalu pada bagian inisialisasi ROS, pada bagian ini terdapat program yang dapat memetakan ulang nama. Nama ini boleh beda dengan file yang dapat disimpan, asalkan bisa diingat. Selanjutnya ada node handle. Ini adalah interface antar node, ROS, dan sistem ROS secara keseluruhan. Pada bagian selanjutnya terdapat advertise. Di sini kita memberitahu master kita akan mempublishkan pesan dengan tipe std message underscore string melalui suatu topik yang bernama topik. Topik ini bebas dikasih nama apa asalkan penerima dan pengirimnya mempunyai topik yang sama. Komen selanjutnya adalah antrian yang dimana dia akan membuang pesan lama ketika publisher sudah mengirimkan sebanyak 1000 pesan. Lalu ada ROS rate yang dapat memberikan frekuensi pengiriman yang diinginkan jadi semakin tinggi, semakin cepat eksekusi dilakukan. Lalu ada while ROS OK. Jadi selama ROS-nya masih dijalankan, program akan terus berjalan. ROS OK ini akan salah ketika terminal menjalankan Ctrl C, node dengan yang nama yang sama dijalankan, ROS shutdown dipanggil, atau semua ROS node handle sudah dihancurkan. Menyiarkan pesan menggunakan kelas yang disesuaikan dengan tipe pesan. Setelah itu, baru benar-benar akan menyalurkan pesan. ROS info sendiri adalah seperti pengganti print dan con. Lalu memasukkan ROS rate ke dalam loop untuk selama sisa waktu sehingga dapat mencapai kecepatan publikasi 10 Hz. Oke, saya akan menjelaskan slide ini. Ini adalah fungsi callback yang akan dipanggil ketika mendapat pesan yang baru. Pesan akan melalui bus shared underscore ptr yang dimana bisa disimpan jika mau. Komen yang pertama adalah berlangganan topik dengan master. ROS akan memanggil fungsi chatter callback setiap menerima pesan baru. Komen kedua, besar antrian jaga-jaga jika tidak dapat proses secara cepat. Maka membuang pesan lama ketika sudah sampai 1000, sama seperti yang di publisher. Nah, di sini ada building notes. Atau ini bagian termasuk di bagian CMake list-nya. Di sini kita buat dua CMake list file karena di dalam sistem ROS sendiri kami membuatnya di dalam dua package. Jadi ada package penerima dan pengirim atau publisher dan subscriber. Nah, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa dibikin di satu paket saja. Nah, di sini ada CMake minimum required. Ini versi 3. Terus lalu ada project, publisher package, dan sebelahnya ada project sub package. Nah, di sini selanjutnya ada find package. Di find package ini ada catkin requirement component. Di dalam ini, jadi di bagian di sistem atau di nodes ini kita bisa memakai bahasa ROS di bahasa CPP dan bahasa Python dengan tipe message std message. Kalau ingin menambahkan tipe message yang lain bisa ditambahkan di geometry underscore msgs. Selanjutnya ada add executable dalam kurung pengirim. Pengirim ini adalah nama yang tadi kita deklarasikan saat ROS inisialisasi. Terus lalu lokasi penyimpanannya biasanya ada di src, di source publisher. Ini nama kita menyimpan filenya. Lalu target link library dengan nama yang kita buat tadi pengirim. Lalu catkin libraries. Ini sesuai dengan format yang ditunjukkan. Sama seperti juga di bagian subscriber tadi. Oke. Setelah tadi program dibuat dan dependensiesnya atau CMake-nya telah diatur,
Langkah berikutnya adalah dengan mengcompile package ROS tersebut. Caranya dengan masuk ke workspace ROS, kemudian ketikkan perintah catkin make. Nah, setelah compile berhasil dan tidak ada error, untuk dapat menjalankan program tersebut, kita perlu menambahkan setup bus ke dalam environment dari terminal. Caranya bisa seperti di atas ini dengan cara source devel setup.bus. Nah, dengan cara ini kita bisa memasukkan setup bus ini ke dalam environmental. Namun ketika kita berpindah terminal atau membuka terminal baru, kita harus mengetikkan program yang sama. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan edit bus RC dengan cara menambahkan source catkin devel setup bus ke dalam bus RC. Kemudian kita mengetikkan perintah source bus RC agar setiap kali terminal dibuka, maka catkin WS dan setup bus ini akan ditautkan ke terminal tersebut. Nah, setelah environmentalnya di setup, selanjutnya adalah untuk menjalankan dari program tersebut kita perlu mengaktifkan dulu. Yang pertama adalah ROS master dengan mengetik perintah roscore. Kemudian setelah roscore kita buka, kita bisa membuka terminal baru lalu mengetikkan perintah rosrun subpackage. Ini adalah package dari ROS kita, dan kemudian penerima ini adalah executable, nama executable yang sudah kita buat tadi di dependencies-nya atau di CMake-nya. Nah, seperti yang di bawah juga sama, rosrun adalah perintah untuk merun program ROS. Kemudian publish package ini lokasi package-nya. Yang terakhir adalah pengirim ini nama executable-nya. Nah, mungkin sekian tentang presentasi kami tentang publisher and subscriber note. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke tim kami atau tulis dalam kolom komentar. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih.